Annyeonghaseyo yorobun, pada video kali ini Makosem akan membahas soal tryout reading 11. Sebelumnya saya sudah mengupload soalnya beserta kunci jawabannya. Nah, kali ini saya akan membahasnya ya yorobun. Untuk format jadi untuk format soal IPS terbaru itu sama seperti yang akan kita bahas, dan juga di tryout sebelumnya saya juga sudah menyesuaikan dengan format soal terbaru ya. Format soal terbaru itu seperti apa, terdiri dari apa aja, maksudnya seperti itu biar teman-teman terutama yang pemula akan paham. Untuk soal nomor 1 sampai nomor 2, dalam 그림을 보고 lihatlah gambar berikut lalu 많은 단어나 문장을 고르십시오. Pilihlah munjang, kalimat, na atau dano, kosakata 많은 yang benar. Jadi nanti ada dua soal gambar ya yorobun, suruh memilih kosakata atau kalimat yang benar. Nanti soal gambar ada dua, belum tentu jatuh di nomor 1 dan nomor 2. Bisa jatuh di urutan nomor yang lainnya, tapi ada dua seperti itu ya yorobun. Misalnya besok ada perubahan soal seperti apa, nanti tolong kasih info ya yorobun di kolom komentar bagi yang sudah mengikuti ujian. Ada gambar piring yaitu 접시입니다. Kalau opsi pertama 냄비, panci, opsi ketiga byong, botol, opsi keempat cup, cangkir atau gelas ya, cup. Nomor 2 adalah gambar stempel, 도장입니다. Opsi pertama jibyeh, uang kertas, opsi kedua upyo, perangko, opsi ketiga gongcek, buku catatan atau buku tulis. Berikutnya untuk nomor 3 dan nomor 4, dalam 질문에 답하십시오. Jawablah pada pertanyaan berikut. Jadi di nomor 3 dan 4 itu biasanya yang nomor 3 adalah kita suruh mencari hal yang berhubungan. Coba lihat perintahnya. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apa hal yang berhubungan dengan kosakata berikut? Nah, ada kata 친절하다. 친절하다 artinya ramah. Ini ada hubungannya dengan apa? 2번 성격, watak, karakter. Kalau opsi pertama gajuk, keluarga, opsi ketiga 방향, arah, opsi keempat 위치, lokasi atau letak. Nah, karena 친절하다 itu artinya ramah, maka ada hubungannya dengan 성격, watak. Berikutnya untuk nomor 4, dalam 단어에 비슷한 말은 무엇입니까? Apa 비슷한 말, kata yang mirip, dalam 단어에, dengan kosakata berikut. Nah, di bagian ini bisa kata yang mirip atau nanti bisa kebalikannya, lawan katanya. Jadi soalnya ada, kalau nggak lawan kata ya persamaan kata. Jadi begitu ya. Jadi untuk soal yang berhubungan satu, kemudian untuk lawan kata atau persamaan kata juga muncul satu. Nah, yang di sini kita yang 비슷한 말 ya, yang kita bahas di nomor 4, kata yang mirip. 위치가 바꾸다. 위치 itu lokasi, 바꾸다 itu pindah. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah yang di luar kurung. Kata bakuda, pindah. 위치가 바꾸다, lokasinya pindah. Ini sama dengan 이전하다. 이전하다 artinya pindah ya yorobun. Sedangkan opsi pertama 교환하다 itu menukar barang. Jadi barang ke barang, bukan menukar lokasi ke lokasi. Kalau lokasi ke lokasi tukar itu maksudnya pindah, sama dengan 이전하다. Opsi kedua 원전하다, menukar uang. Misalnya Anda mau menukar dolar ke rupiah, seperti itu ya, itu namanya 원전하다. Kalau 가라다다 adalah transit atau ganti kendaraan, seperti itu. Untuk perintah nomor 5 sampai 8, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah 가장 알맞은 것, hal yang paling tepat, 들어갈 yang akan masuk, 빈칸에 pada bagian kosong. Jadi nanti ada 4 soal 빈칸, 4 soal garis kosong. Belum tentu di nomor 5 sampai 8, yang penting ada 4. Seperti itu ya yorobun. Mari kita lihat. 저는 뭐뭐뭐뭐입니다. Saya adalah titik-titik. Kalau Anda lihat pilihannya, ini berupa profesi ya. Ada unjun kisa, jubu, ganosa, dan gyeongjalgwan. Kemudian di belakang 저는 뭐뭐뭐뭐입니다 ada kata 병원에서, di rumah sakit. Nah, kalau dia di rumah sakit itu, maka siapa? 3번 간호사입니다, perawat. Jadi kalau teman-teman membaca, oh ini hanya berupa profesi dan ada kata byongwon, ya sudah, berarti jawabannya adalah
perawat, nggak perlu berlama-lama kalau pas mengerjakan soal seperti itu ya, karena kan kita dibatasi waktu. Kalau opsi pertama, Unjun Gisa sopir, opsi kedua, Jubu, ibu rumah tangga, opsi keempat, Kyung Chal Kwan, polisi. Oke, mari kita artikan semua karena kita baru belajar. Tapi sekali lagi, jika pas mengerjakan soal, langsung ditinggalkan saja ya, karena lihat Byungbon ya sudah langsung perawat seperti itu. 저는 간호사입니다. saya adalah perawat. 병원에서 이사와 함께 아픈 사람을 돌봐주는 일을 합니다. dari belakang, 일을 합니다. saya bekerja. 돌봐주는 itu merawat. apen saram, orang yang sakit. 함께, bersama. 와, dengan. 의사, dokter. 병원에서, di rumah sakit. Jadi di rumah sakit saya bekerja merawat orang yang sakit bersama dengan dokter. 어제 감기 환자가 많았습니다. 어제, kemarin, 감기 환자 itu pasien, 감기 flu. 많았습니다, banyak. Jadi kemarin banyak pasien flu. 그래서 maka 바빴습니다. saya sibuk. Nah, untuk kalimat di belakangnya ini kan nggak pengaruh ya. Yang penting kita sudah tahu Byungwon. Di antara 4 option yang ada di rumah sakit hanya perawat. Ibu rumah tangga bukan profesi di rumah sakit. Sopir bukan profesi di rumah sakit. Polisi juga bukan profesi di rumah sakit. Oke, nomor 6. 저는 어제 마트에서 신발을 샀습니다. saya kemarin telah membeli sepatu di market. 하지만, tetapi, 너무 불편하고 sangat tidak nyaman. 고 dan 색깔도, 색깔 itu warna. 색깔도 warnanya juga 맘에 안 듭니다. tidak cocok. 그래서 maka 뭐뭐뭐뭐 합니다. rumusnya adalah ryo고 합니다 ya, bermaksud. Ryokunya nempel di option, hamnidanya ada di soal. Nah, yang mana yurobun? Jadi dia sudah beli sepatu tetapi sangat tidak nyaman dan warnanya juga tidak suka. Nih, apakah wanbul haryoko, 구경 하려고, 계산하려고 atau 완전 하려고? 정답은 1번입니다. wanbul haryoko bermaksud mereturnya. Jadi bermaksud menguangkan kembali. Wanbul hada itu menguangkan kembali barang yang kita beli ya. Kita kembalikan dan kita minta uang lagi. Wanbul hada, menguangkan kembali. Kalau opsi kedua, gugyong hada, melihat-lihat. Opsi ketiga, keshan hada itu menghitung atau membayar. Wanjun hada itu menukar uang. Nih, karena warnanya nggak cocok dan sangat tidak nyaman, dia bermaksud mengembalikan barangnya dan diuangkan kembali. Wanbul hada. Oke, soal nomor 7. 저는 미용사 자격증을 뭐뭐뭐뭐 주말마다 미용 교육 받고 있습니다. saya dari belakang 고 있습니다 sedang 받다 mendapat 교육 pelatihan 미용 tata rias 주말마다 setiap akhir pekan 뭐뭐뭐뭐 자격증 sertifikat keahlian 미용사 penata rias atau ahli kecantikan. Yang mana yurobun? Apakah yang tada atau yang junbihada? Jadi kata kuncinya di sebelum garis kosong ada kata 자격증, sertifikat keahlian. 정답은 2번입니다. 따려고. Tada di sini bukan memetik tapi mendapat yurobun. Jadi 따려고 bermaksud mendapatkan. Mari kita masukkan. 저는 미용사 자격증을 따려고 주말마다 미용 교육을 받고 있습니다. Saya sedang mendapatkan pelatihan tata rias setiap akhir pekan, maksud untuk atau bertujuan untuk mendapatkan sertifikat keahlian penata rias. 시험이 다음 달에 있어서, 시험 itu ujian. Jadi 시험이 다음 달에 있어서 karena ada ujian di bulan depan, 열심히 준비하고 있어요. 고 있어요 sedang, 준비하다 mempersiapkan, 열심히 dengan sungguh-sungguh. Nih, kalau opsi pertama tameon jika mendapat, opsi ketiga 준비하면 jika mempersiapkan, opsi keempat 준비하려고 bermaksud mempersiapkan. Berikutnya soal nomor 8. 뭐뭐뭐뭐 퇴근 시간입니다. 퇴근 시간 jam pulang kerja. 시간이 정말 빠른 것 같습니다. 시간이 waktunya
Dari belakang nen 곧 같습니다. Sepertinya 정말 빠르다. Sangat cepat. Jadi waktunya intinya terasa sangat cepat. 요즘 akhir-akhir ini 일이 많아서 karena banyak pekerjaan 시간이 더 빨리 가는 것 같습니다. 시간 waktunya dari belakang nen 곧 같습니다. Sepertinya gada berjalan 더 빨리 lebih cepat. Jadi ga di sini jangan diartikan pergi tapi berjalan karena subjeknya adalah waktu. Nih, yang mana 여러분? 벌써 sudah. Dia mengatakan 벌써 도착 시간입니다. Sudah jam pulang kerja gitu ya. 시간이 정말 빠른 것 같습니다. Waktunya sepertinya sangat cepat. 요즘 일이 많아서 karena akhir-akhir ini banyak pekerjaan. 시간이 더 빨리 가는 것 같습니다. Sepertinya waktunya berjalan lebih cepat. Jadi kok tahu-tahu sudah pulang kerja gitu loh, nggak kerasa. Maka 벌써 sudah. Kalau opsi pertama 아직 itu artinya masih atau belum. Jika diikuti positif masih, jika diikuti negatif belum. 늦게 terlambat, 미리 sebelumnya atau terlebih dahulu. Oke, lanjut nomor 9 sampai nomor 12. 다음 질문에 답하십시오. Jawablah pada pertanyaan berikut. Jadi nanti untuk nomor 9, 10, 11, 12, jadi pokoknya ada 4 nomor, nggak harus nomor 9 sampai 12. Itu tipenya adalah melihat gambar, tapi bukan gambar ini kata apa itu bukan, tetapi sesuai dengan perintahnya ya Robun. Ada rambu-rambu, ada grafik, mungkin kartu pekerja, ada mungkin resep obat, tapi ada gambarnya ya. Oke. 9. 이 표지는 무슨 뜻입니까? 이 표지 tanda ini 무슨 뜻입니까? Artinya apa? Dari simbolnya teman-teman pasti tahu ya. Di sini adalah dilarang masak. Dan di situ juga ada tulisannya 주의사 금지. 금지 itu larangan, 주의사 masak. maka 정답은 2번입니다. 여기에서 요리를 하면 안 됩니다. 면 안 됩니다. Tidak boleh. 요리를 하다 memasak. 여기에서 di sini. Kalau opsi pertama, 여기에서 음식을 먹을 수 없습니다. 수 없습니다. Tidak bisa. 먹다 makan. 음식 makanan. 여기에서 di sini. opsi ketiga, 여기는 도극물이 있는 곳입니다. 여기는 di sini dari belakang. 곳입니다 adalah tempat. Jadi 곳 itu tempat. 는 yang it ada. 도극물 zat beracun. opsi keempat, 여기는 불이 자주 나는 곳입니다. 여기는 di sini dari belakang. 곳입니다 adalah tempat. 는 yang 자주 sering na muncul. 불 api. Oke, lanjut ke nomor 10. 다음 내용에 맞는 표지는 어느 것입니까? Tanda yang tepat pada isi berikut 어느 것입니까? Yang mana? Oke, perhatikan di dalam kotak. 온도가 낮으니 주의하십시오. Ini karena 온도 suhunya, 낮 rendah, 주의하십시오. 십시오 silakan, 주의하다 berhati-hati. Jadi intinya adalah simbol yang suhunya rendah yang mana? 1번입니다. Jadi 저온 경고. 경고 itu awas, 저온 suhu rendah. Kalau opsi kedua adalah 문균형 상실 경고. 경고 itu awas, 상실 kehilangan, 문균형 keseimbangan badan. Opsi ketiga 방사선 물질 경고. 경고 awas, muzil zat, 방사선 radiasi. Opsi keempat 고압 전기 경고. 경고 awas, 전기 listrik, 고압 tegangan tinggi. Oke, lanjut ya 여러분. Untuk nomor 11. 다음 아내문의 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Apa hal yang benar dengan penjelasan tentang pengumuman berikut? Opsi pertama, 여자 방은 kamar perempuan, 남자 방과 다른 층에 있습니다. 있습니다, ada. 층에 di lantai, da른 yang berbeda, gua dengan 남자 방, kamar laki-laki. Jadi kamar perempuan ada di lantai yang berbeda dengan kamar laki-laki. Benar ya?
Kamar perempuan ada di lantai 3, kemudian kamar laki-laki ada di lantai 2. Maka kan berbeda lantai ya antara kamar perempuan dan laki-laki. Maka jawabannya langsung ketemu di option pertama. Coba kita cek option kedua. Cengmada. Cengmada setiap lantai 편의점이 있습니다. Ada 편의점. Ada 편의점 nggak di setiap lantai? Tidak ya, 편의점 hanya ada di lantai 1. Option ketiga, 1층에서 빨래할 수 있습니다. Di lantai 1, 리할 수 있습니다 bisa 빨래하다 mencuci pakaian. Tidak bisa, karena lantai 1 hanya ada 식당, 구할리실 dan 편의점. 세탁실 hanya ada di lantai 3 dan lantai 2. Maka kalau di lantai 1 kita tidak bisa mencuci pakaian ya. Karena 세탁실 artinya ruang cuci pakaian. Option keempat, 휴게실과 식당은. 휴게실 itu ruang istirahat. 과 dan 식당, kantin. 같은 층에 있습니다. Ada di lantai 같은, yang sama. Salah ya, 휴게실 ada di lantai 3 dan lantai 2. Sedangkan 식당, kantinnya ada di lantai 1. Maka tidak di lantai yang sama. Jawabannya sudah ketemu di nomor 1. Berikutnya untuk soal nomor 12. 다음 그래프의 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Apa hal yang benar? Jadi 많은 것 itu hal yang benar. 설명으로 dengan penjelasan. 그래프 grafik dalam berikut. Judul grafiknya adalah tentang 추석 연휴 기간 계획. 계획 rencana, 기간 masa, 연휴 libur panjang, 추석 hari raya panen. Option pertama, 여행 가는 사람들이 orang-orang yang pergi wisata. 집에서 쉬는 사람들보다 daripada 사람들 orang-orang 쉬는 yang beristirahat 집에서 di rumah. 더 lebih 많습니다. Lebih banyak. Jadi orang-orang yang berwisata lebih banyak daripada orang-orang yang istirahat di rumah. Yang berwisata berapa ya Robun? 7%. Yang tidak di rumah 집에서 쉰다 25%. Jadi salah ya, kebalik. Option kedua, 일하는 사람들이 orang-orang yang bekerja 가장 paling 적습니다. sedikit. 일한다 15%, tidak paling sedikit. Yang paling sedikit adalah 여행을 간다. 3번, 귀향하는 사람들이 반 이상입니다. 귀향하다 artinya pulang kampung 여러분. 귀향하는 사람들이 orang-orang yang pulang kampung. 반 이상, 이상 itu lebih dari, 반 setengah. Betul ya? 고향에 가서 가족 만난다. Di sini 여러분. 고향에 가서 pulang ke kampung halaman, lalu 가족 만난다 bertemu keluarga, ada 53%. Berarti melebihi setengah ya, karena setengahnya hanya 50%. Maka jawabannya 3번. Kalau option keempat, 집에서 쉬는 사람들이 orang-orang yang istirahat di rumah 대부분 자취하고 있습니다. 고 있습니다 itu sedang, 자취하다 itu menempati atau menduduki, 대부분 sebagian besar. Menempati sebagian besar ya maksudnya dia yang paling banyak. Salah ya. Karena yang paling banyak adalah yang pulang kampung. Jadi 대부분 artinya sebagian besar. 자취하다 menempati, menduduki. Berikutnya untuk nomor 13 sampai 14. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang akan mengisi pada bagian kosong. Jadi ada 2 bagian kosong lagi, tapi ini spesial tata bahasa ya Robun, yang 2. Diperhatikan susunannya seperti itu ya. Ada 2 soal tata bahasa. Nanti boleh dicatat struktur IPS topik itu soalnya apa aja. Terutama bagi pemula yang belum pernah ikut tes ya Robun ya. 13번 13. 작업장에서 공구를 아무 데나 두면 안 됩니다. 작업장에서 di tempat kerja. Kemudian dari belakang. 면 안 됩니다 tidak boleh. Du menaruh. 아무 데나 itu di mana saja. 공구 peralatan. Jadi di pabrik tidak boleh menaruh peralatan di mana saja. Di mana saja itu maksudnya sembarangan ya intinya, di sembarang tempat. 잘못하면 jika melakukan kesalahan 사고가 날 수도 있으니까
enika karena real sudo ita. Bisa juga muncul saku kecelakaan sayong huenen setelah menggunakannya. Jadi hue itu setelah, baru-baru, langsung atau cepat-cepat, momo hamnida. Rumusnya ada dua, ada aohido itu meskipun, aohiyahada harus. Yang mana yorobun? Sabon, ciwoya hamnida. Ciwoya dari kata ciuda. Ciuda itu merapikan, membereskan. Jadi, 잘못하면 jika melakukan kesalahan, 사고가 sudo isnika karena bisa juga muncul kecelakaan. 사용 후에는 setelah menggunakannya, baru-baru, langsung, jiwoya hamnida, harus membereskannya, harus merapikannya. Merapikan apa? Peralatan tadi. Opsi kedua, noaya, harus menaruh. Jadi nota itu menaruh sama dengan duda tadi. Opsi pertama, noado, meskipun menaruh. Opsi ketiga, ciwado, meskipun membereskan. Oke, nomor 14. Besaeso, dari perusahaan sichongkaji sampai balai kota. 가는 방법은, cara perginya 많습니다. Jadi banyak cara pergi dari perusahaan sampai ke balai kota. 그중에서, 중에서 itu diantara. 그중에서, diantara itu mengacu kemana? Di antara banyaknya cara pergi ke balai kota tadi ya. 그중에서, di antara itu, 제일 빠른 방법은, cara yang paling cepat, 103번 버스를 타고 가다가. Daga menunjukkan suatu kegiatan yang belum selesai, kemudian kita berganti ke kegiatan yang lain. Salah satunya ya. Maka di sini adalah 103번 버스를 타고 가다가, pergi naik bis nomor 103 daga lalu 지하철로 갈아타는 곳입니다. Lalu 갈아타다 itu transit, ro dengan 지하철, kereta bawah tanah. Nah, daga itu menggambarkan seperti itu ya Robun. Kegiatan yang pertama itu kita belum selesai, masih di tengah-tengahnya, kemudian kita berganti kegiatan yang lain atau muncul kegiatan lain. Loh, yang mana Sam yang menunjukkan kegiatan pertama belum selesai lalu muncul kegiatan kedua? Nah, ini kan naik bisnya belum sampai tujuan ya Robun. Belum sampai tujuan lalu kita sudah transit dengan jihaco, kan seperti itu maksudnya. Kalau danida itu pergi rutin ya Robun, pergi yang rutinitas. Di sini kan sangat umum ya, dari perusahaan ke balai kota, tidak ada menunjukkan indikasi rutinitas ya Robun. Kalau misalnya bekerja seperti itu baru rutin. Belajar di LPK ya rutin kan gitu. Kalau opsi ketiga, dani mionso, sambil pergi rutin. Opsi keempat, gamionso, sambil pergi. Kalau mionso, sambil, itu menunjukkan dua kegiatan yang berlangsung dalam satu waktu. Oke, nomor 15-16. Dalam 글을 읽고, bacalah tulisan berikut lalu. 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 고르십시오, pilihlah. 글인지, tulisan, 대한, tentang, muot, apa. Jadi ada dua soal yang menanyakan tulisannya ini tentang apa. Nah, coba kita artikan dulu di satu kalimat pertama, kira-kira kita bisa milih nggak di antara 4 option. 다른 나라에 셔포를 보내려면, jika bermaksud 보내, mengirim, 소포, paket, 다른 나라에, ke negara lain, 필요한 정보를 잘 써야 합니다. 잘 써야 합니다 itu harus menuliskan. So dari kata seda, menulis. Harus menuliskan dengan baik 정보, informasi, 필요한 yang dibutuhkan. Nah, dari satu kalimat ini saja kita sudah bisa memilih jawabannya yang mana ya Robun. Kalimat pertama ada kata sopo, boneda, mengirim paket. Nah, kata mengirim paket ini jatuh di opsi keberapa? Nomor 4 ya, soporel bonelte juwisahang. Kemudian ada 필요한 정보. 정보 itu informasi, 필요한 yang dibutuhkan. Tetapi dari kata sopo boneda aja kita sudah bisa memilih kok Robun. Karena kata soporel boneda hanya ada satu, yaitu di opsi keempat. Nih, soporel bonelte juwisahang. Sahang itu perihal, cuwi yang diperhatikan, rilte ketika, bone mengirim, sopo paket. Jadi kan kalimat pertama tadi gini ya, jika bermaksud mengirim paket ke negara lain,
harus menuliskan dengan baik informasi yang dibutuhkan. Perhatikan, ini hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengirim paket. Kalau opsi pertama adalah denggi 신청할 때 주의사항. Sahang itu hal, 주의 yang diperhatikan, real T ketika 신청하다 mendaftar, denggi pos tercatat. Nah, bukan ketika mendaftar ya di sini, tapi ketika mengirim kan gitu. Bukan pos tercatat juga, tapi paket. Opsi kedua, 편지를 붙이는 방법. 방법 cara, 붙이 mengirim, 편지 surat. Tidak membahas surat ya, yang dibahas paket. Opsi ketiga, 우체국을 짜는 방법. 방법 cara, cata, mencari, 우체국, kantor pos. Nah, jadi cukup mengartikan satu kalimat saja kita sudah bisa memilih ya. Yang benar jawabannya nomor 4, Sam. Iya. Apalagi kalau kita baca total ya tambah ketahuan lagi. Tapi dengan satu kalimat pun kita sebenarnya sudah bisa mencari jawabannya. Coba kita lihat kalimat kedua ya. 보내는 사람과 받는 사람의 주소, 이름, 전화번호를 써야 하고. 써야 하고 dari kata sedang menulis. 써야 하고 harus menulis. 전화번호 nomor telepon, 이름 nama, 주소 alamat, 받는 사람의 orang yang menerima, gua dan 보내는 사람 orang yang mengirim. Kemudian 어떤 물건을 보낸지 얼마짜리 물건인지도 씁니다. Tadi kan kemudian atau lalu, dari belakang 씁니다 menuliskan, do juga 얼마짜리 물건인지. 물건인지 itu barangnya, 얼마짜리 seharga berapa. Kemudian 어떤 물건을 보낸지 mengirim barang yang seperti apa. Jadi kita menulis alamat si penerima, alamat si pengirim, nama kita, nama pengirim gitu ya. Menuliskan nomor telepon kita, juga kita menuliskan barangnya itu apa dan kira-kira seharga berapa. 그런데 akan tetapi 동전이나 음식처럼 보낼 수 없는 것도 있기 때문에 잘 확인해야 합니다. 그런데 akan tetapi dari belakang 잘 확인해야 합니다. Harus mengeceknya dengan baik. 기 때문에 karena it ada, do juga real 수 없는 것 hal yang tidak bisa, 보내 dikirim, corom seperti 음식 makanan, ina atau 동전 uang koin. Ini kan jelas ya perihal yang diperhatikan ketika kita mengirim paket. Tapi tidak detail semua seperti ini, nggak apa-apa, seperti cara pertama saya tadi. Oke, nomor 16. Masih sama ya pertanyaannya, ini bacaan tentang apa? Sama ya 여러분, kita artikan satu kalimat terus kita bandingkan di antara 4 option. Perhatikan kalimat pertama. 한국에서는 di Korea 식사할 때 ketika makan 지켜야 할 예절이 몇 가지 있습니다. Dari belakang 있습니다 ada 몇 가지 beberapa macam, 예절, etika, 지켜야 hal yang harus ditaati. Nah, misalnya teman-teman nggak tahu artinya. Kalian pertama ini nggak tahu artinya, bahwa artinya di Korea saat makan ada beberapa macam etika yang harus ditaati. Nggak tahu artinya pun kita bisa copy paste 여러분. Ada kata siksa-hata. Nah, kata siksa sama 예절 jatuh di option kedua. Kan seperti itu. Jawabannya di nomor 2 여러분. Baren siksa 예절. 예절 itu etika, siksa makan, baren yang benar. Nah, ini teori seperti ini juga sangat membantu 여러분. Ya walaupun kadarnya kadang tidak 100% benar, tetapi ini sangat membantu terutama dari pemula yang belum lama belajar ya 여러분 ya. Caranya begitu 여러분. Nih, semoga ini bisa membantu teman-teman. Jadi jangan gampang grogi ketika teman-teman menghadapi soal yang tidak tahu artinya ya. Kalau opsi pertama adalah 한국 반찬의 특징. Kalau opsi pertama adalah 한국 반찬의 특징. 특징 adalah karakteristik atau ciri-ciri khusus 반찬 lauk pauk 한국 Korea. Opsi ketiga 젓가락 사용 방법. Cara menggunakan sumpit. Opsi keempat 한국 음식의 종류. 종류 itu jenis makanan Korea. Jadi kan nggak mungkin ya dari kalimat pertama sudah mengatakan bahwa di Korea itu ketika makan ada beberapa macam etika yang harus ditaati. Nggak mungkin ya dari kalimat seperti itu terus menuju ke ciri-ciri khusus lauk,
kemudian cara memakai sumpit, kemudian jenis makanan. Bukan, tapi ini adalah akan menerangkan mengenai etikanya itu apa, kan gitu, etika yang benarnya. Nomor 17-18. Dalam geril ilko, bacalah tulisan berikut lalu katen kosel 고르십시오. Pilihlah hal yang benar. Dua soal sebelumnya adalah bacaan tentang apa, kemudian dua soal yang sekarang adalah kita suruh cari yang benar. Nanti tidak selalu yang sama ya, bisa juga berubah menjadi yang berbeda. Gitu tipe soalnya ya pun. Kebalikannya yang sama yaitu yang berbeda. Caranya ke option pertama. Monica 지금 sekarang 저와 같이 살지 않습니다. 지안 tidak, 살다 tinggal, 같이 bersama, 저와 dengan saya. Jadi Monica sekarang tidak tinggal bersama dengan saya. Tinggal bersama ya 여러분 ada di kalimat pertama. 저에게 모니카라는 룸메이트가 있습니다. 룸메이트 adalah teman sekamar. Jadi saya punya teman sekamar namanya Monica. Yang namanya teman sekamar ya tinggal bareng ya 여러분. Maka nomor 1 salah. Opsi kedua, 모니카와 저는 친해졌습니다. 친해지다 itu artinya menjadi akrab. 친해졌습니다 telah menjadi akrab. Jadi 모니카와 저는 saya dan Monica 친해졌습니다 telah menjadi akrab. Betul 여러분. Di mana? Di sini di kalimat terakhir. Yang saya garis merahi ya. 좋은 친구가 되었습니다. 가되다 itu menjadi. 좋은 친구 teman yang baik. Jadi 좋은 친구가 되었습니다. Saya telah menjadi teman yang baik. Telah menjadi teman yang baik ya sama dengan telah menjadi akrab. Gitu ya. Opsi ketiga, Monica 먼저 사과를 했습니다. Saudara Monica 사과를 했습니다 telah meminta maaf 먼저 terlebih dahulu. Tidak 여러분, tidak ada kata bahwa Monica telah minta maaf lebih dulu. Mereka itu saling ngobrol. Adanya di kalimat terakhir ini. Perhatikan yang saya garis bawahi ya. 서로 대화를 통해 오해를 풀고. 풀다 itu menyelesaikan, 오해 salah paham. 를 통해 melalui, 서로 itu saling, 대화 saling bercakap-cakap alias saling mengobrol. Nah, masalah nanti yang minta maaf duluan siapa di sini tidak dibahas ya. Maka nomor 3 salah. Opsi keempat, 모니카는 요즘 잔소리를 합니다. 잔소리를 하다 itu mengomeli. Jadi saudara Monica 요즘 akhir-akhir ini 잔소리를 합니다. Mengomel-ngomel. Perhatikan kalimat kedua ya dari kata 처음에는. 처음에는 pertama kalinya 그 친구가 temanku itu, si temanku itu tuh ya si Monica itu 저에게 kepada aku 잔소리를 좀 많이 해서 karena agak banyak mengomel. Jadi ngomel-ngomelnya itu 처음에는 pertama kalinya, bukan 요즘, bukan akhir-akhir ini. Nah, kalau sekarang malah justru sudah menjadi akrab ya. Maka nomor 4 salah 여러분. Oke, lanjut ya. Untuk nomor 18. Pertanyaannya masih sama ya. 17, 18 tadi kita suruh nyari yang sama. Option pertama. 다친 사람이 있어도 itu meskipun ita ada 다친 사람 orang yang terluka 의사가 올 때까지 그냥 기다려야 합니다. 기다려야 합니다. Harus menunggu 그냥 gitu aja. Kaji sampai ulte ketika datang 의사가 dokternya. Jadi meskipun ada orang yang terluka, kita harus menunggu seperti itu aja sampai ketika si dokternya datang. Salah ya 여러분. Dapatnya di sini. 구급차가 오기 전에는 sebelum ya, 기존에 itu sebelum 구급차 ambulannya oda datang, 응급조치를 하는 것이 좋습니다. 것이 좋습니다. Sebaiknya hada melakukan 응급조치 itu adalah pertolongan pertama atau tindakan darurat. Maka jelas nomor 1 salah. Nih. Opsi kedua, wa상을 입은 환자는 환자 tadi pasien, yang telah, wa상을 입다 terluka bakar, 빨리 옷을 벗도록 합니다. 도록 합니다 supaya pot melepas bajunya pali cepat-cepat. Jadi
Pasien yang terkena luka bakar tuh suruh melepas bajunya cepet-cepet ya, suruh cepet-cepet melepas baju. Betul atau salah? Salah. Di sini ya Robun. Sikiki wihe, sikita itu mendinginkan, sikita mendinginkan ya. Di sini mendinginkan orang yang kena luka bakar otomatis. Sikiki wihe, kiwihe itu untuk siki mendinginkannya. 옷을 벗기면 안 됩니다. 면 안 됩니다. Tidak boleh. Kita sama dengan 보다, melepas 옷 baju. Jadi malah tidak boleh ya 여러분. 면 안 됩니다. Tidak boleh. Sedangkan di opsi yang kedua, 도록 합니다. Dimohon, disuruh. Maka nomor 2 salah. Opsi ketiga, 불의 피부가 되었을 때는, ketika deot telah terbakar, pibu kulitnya, bure pada api. Jadi intinya jika kulitnya telah terbakar api, 먼저 terlebih dahulu, 차갑게 식힙니다. 식히다 itu mendinginkan, 차갑게 dengan dingin. Ya intinya mendinginkannya gitu ya Robun. Itu ya sebelum ditindak medis sama dokter, sebelum sampai rumah sakit, kita sudah harus mendinginkan orang yang terbakar tadi. Oke, betul atau salah? Betul ya Robun. Dapatnya di mana? 여기에서 와상 입은 사람이 있으면, jika ada orang yang terluka bakar, 와상 입을 곳을 식혀주어야 합니다. Kita tadi mendinginkan, 식혀주어야 합니다. Harus mendinginkan. Good, tempat bisa kita artikan bagian. Yang telah wasang ipta, terbakar. Jadi maka nomor 3 betul, bahwa pada kulit yang terbakar api itu yang maksudnya sama aja ketika ada orang yang terbakar, 먼저 차갑게 식힙니다. Kita mendinginkannya terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti sama dokter ya, maksudnya ada kata terlebih dahulu itu maksudnya seperti itu. Kita cek yang nomor 4. Kensakukan na면, jika muncul kecelakaan yang besar, 먼저 pertama-tama atau terlebih dahulu, 경찰에 신고한 후 기다립니다. 기다리다 itu menunggu, nian hu setelah, 신고하다 melaporkannya, 경찰에 polisi. Bukan lapor ke polisi 여러분, tapi lapornya ke 119. 주변에서, 주변 artinya sekitar atau sekeliling. Jadi 주변에서, di sekeliling kita, kensakukan na면, jika ada kecelakaan besar, 먼저 terlebih dahulu, 119에 신고해야 합니다. Harus melapor ke 119. Maka nomor 4 salah ya kalau mengatakan melapornya ke polisi. Lanjut, nomor 19 sampai 20. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah 어휘 kosakata almazin yang tepat pada dalam 설명, penjelasan berikut. Jawabannya adalah 호칭. 호칭 itu panggilan, nama panggilan. Kenapa? Karena ada kata nim. Nim itu adalah sebutan kehormatan bagi orang-orang yang jabatannya lebih tinggi ya, seperti 사장님, 부장님, 반장님, 선생님. Nah, kalau shi yang ada di bawahnya nim ada shi. Shi adalah untuk orang yang jabatannya lebih rendah. Biasanya begitu. Maka ini adalah tentang 호칭, nama panggilan. Jadi panggilan itu maksudnya nama panggilan. Oke, mari kita belajar teksnya. 자신보다 직급은 높은 사람에게 존대하고, 존대하다 itu menghormati, menghargai. Jadi kita menghargai kepada orang yang tinggi jabatannya, yang lebih tinggi jabatannya, boda daripada jasin, diri kita sendiri. Dengan bagaimana? Irem duye, di belakang namanya, nim buco burego. Burda itu memanggil. Memanggilnya buco dengan menempelkan nim. Go, kemudian 직급이 낮은 사람은, orang yang jabatannya lebih rendah, 이름 뒤에, di belakang namanya, 직급을 부져 부르거나, buruda tadi memanggil, bujo dengan menempelkan 직급 jabatannya, gona atau 시를 부져야 합니다. Harus melekatkan shi. Jadi kepada orang yang jabatannya lebih rendah cukup memanggil jabatannya, atau itu berarti pilihan yang lainnya ya, atau cukup namanya kemudian dikasih shi.
Contoh, Sajangnim itu kan jabatannya lebih tinggi daripada Banjangnim ya, mandor ya. Maka ketika Sajangnim itu memanggil mandornya, dia cukup memanggilnya dengan Banjang. Maksudnya begitu ya. Gak perlu dikasih nim kalau orang yang jabatannya lebih tinggi memanggil ke yang lebih rendah. Opsi pertama Nai umur, opsi kedua Cincok kerabat, opsi keempat Ciwi jabatan kedudukan. Oke, nomor 20. Perhatikan ya 여러분. Samnyone 주엽 활동 기간이 만료가 되는 경우. Dan 경우 itu jika atau pada kasus. 경우 itu arti harafiahnya adalah kondisi kayak gitu. Tapi boleh diartikan gini ya 여러분. 경우 jika gadweda itu menjadi, malio habis. Jika menjadi habis itu boleh diartikan jika telah habis. Kigan masa, waldung, aktivitas, 취업 kerja, samnyone 3 tahun. Jika masa aktivitas kerja kita selama 3 tahun itu telah habis. 사업 주와 1년 10개월 이하의 근로 계약을 맺어 취업 활동 기간을 연장할 수 있습니다. Dari belakang, 연장할 수 있습니다 bisa memperpanjang. 취업 활동 기간 masa beraktivitas kerja, meco dengan membuat, 근로 계약 kontrak kerja, ihae di bawah, 1년 10개월 1 tahun 10 bulan. Jadi maksudnya 1 tahun 10 bulan ke bawah. Jadi 1 tahun 10 bulan itu maksimal tambahannya dari yang 3 tahun. Coba ya saya artikan lagi dari belakang. Bisa memperpanjang masa aktivitas kerja dengan membuat kontrak kerja 1 tahun 10 bulan ke bawah, saop jua dengan si pengusahanya. Jika telah habis masa aktivitas kerja kita yang 3 tahun. Jadi ketika masa aktivitas kerja kita yang 3 tahun itu udah habis, kita bisa perpanjangan lagi 1 tahun 10 bulan. Nah ini membahas tentang apa ya Robun? Ilpon, Jekoyong. Diperkerjakan kembali alias maksudnya diperpanjang kontraknya. Jadi goyong hada itu memperkerjakan, J itu kembali. Kalau opsi kedua, objung biol teksong. Teksong itu karakteristik, biol masing-masing objung bidang. Teksong karakteristik atau ciri-ciri khusus, biol masing-masing objung bidang. Jadi misalnya ciri-ciri di manufaktur itu kegiatannya gimana, ciri-ciri di bidang fishing itu gimana, ciri-ciri di bidang pertanian itu gimana, maksudnya gitu ya. Opsi ketiga, Byeongyong Hoga izin pindah. Di Hoga itu izin, Byeongyong pindah. Opsi keempat, Wegukin Tengnuk. Tengnuk itu registrasi, Wegukin orang asing. Jelas ya, jawabannya adalah diperkerjakan kembali alias diperpanjang kontraknya. Oke ya Robun, Yogi Kaji Kenasemnita, semoga bisa membantu teman-teman untuk gambaran soal IPS topik itu jenisnya ini. Kemarin jenisnya sudah saya tulis di kolom komentar yang soal ini ya Robun. Kamsahamnida, annyeong. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman selalu update dengan video-video saya yang baru. Kamsahamnida, annyeong.